Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pratiwi Nurnaningrum, NIM 193134211. Saya dari kelas Penjaskesrek Pare angkatan 19. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah tentang pendidikan rekreasi. Tentang apa itu? Tentang olahraga, rekreasi, dan pariwisata. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang akan saya presentasikan untuk kedepannya. Pertama, tentang pengertian olahraga rekreasi. Kedua, jenis-jenis olahraga rekreasi. Ketiga, pengertian pariwisata. Keempat, sumber daya pariwisata. Kelima, hubungan antara olahraga rekreasi dan pariwisata. Dan terakhir, peranan olahraga rekreasi dan pariwisata dalam kehidupan. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian olahraga rekreasi. Apa itu olahraga? Olahraga adalah proses sistematik yang berupa segala kegiatan atau usaha yang dapat mendorong, mengembangkan, dan membina potensi-potensi jasmani dan rohani seseorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat dalam membentuk permainan, perlombaan, atau pertandingan dan kegiatan jasmani yang intensif untuk memperoleh rekreasi, kemenangan, dan prestasi puncak dalam pembentukan manusia Indonesia. Kata rekreasi berasal dari bahasa Latinnya itu recess, yang secara harfiah berarti membuat ulang. Secara umum, pengertian rekreasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk penyegaran kembali rohani dan jasmani seseorang. Rekreasi adalah sebuah kegiatan yang dilakukan seseorang selain pekerjaan. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa rekreasi adalah aktivitas yang dapat dilakukan pada waktu luang dengan biaya yang murah, menyenangkan, dan bertujuan untuk menyegarkan kembali kondisi jasmani dan rohani. Kedua, jenis-jenis olahraga rekreasi. Jenis-jenis olahraga rekreasi ada 4, yaitu pariwisata. Konsep pariwisata mengandung kata kunci perjalanan atau tour yang dilakukan seseorang yang melancang demi kesenangan untuk sementara waktu, bukan untuk menetap atau bekerja. Rekreasi pariwisata bisa menjadi alternatif untuk dilaksanakan pada waktu senggang atau luang, mengingat banyak sekali potensi wisata yang ada di Indonesia. Kedua, olahraga. Olahraga yang dapat dilakukan untuk rekreasi meliputi olahraga tradisional dan modern. Olahraga tradisional yang dilakukan pada waktu luang adalah sebagai berikut, yaitu tarik tambang, kejar-kejaran, bakiat, dan lain-lain. Contoh olahraga modern yang bisa dilakukan untuk mengisi waktu luang di antaranya yaitu futsal, basket, voli, bulu tangkis, tenis meja, dan lain-lain. Ketiga, permainan. Permainan merupakan salah satu kegiatan rekreasi yang dilakukan untuk tujuan bersenang-senang. Sarana dan peraturan dalam permainan yang dilakukan untuk rekreasi dapat dimodifikasi. Contohnya, melakukan permainan futsal yang dimodifikasi menggunakan sarung dan gawang dari kardus, permainan petak umpuk, engkram, bakiat, tarik tambang, dan lain-lain. Keempat, hobi. Hobi adalah melakukan kegiatan yang disukai dengan tujuan untuk menyenangkan diri sendiri. Banyak orang melakukan hobi mereka ketika mempunyai waktu luang. Beberapa orang mempunyai hobi pergi ke daerah yang mempunyai pemandangan hijau, banyak pohon yang rindang, suasana yang nyaman seperti sawah, ladang, perbukitan, ataupun kebun. Pengertian pariwisata. Pariwisata mempunyai 2 sifat, yaitu umum dan teknis. Bersifat umum, pariwisata diartikan keseluruhan kegiatan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk mengatur, mengurus, dan melayani kebutuhan wisatawan. Bersifat teknis berarti rangkaian kegiatan yang dilakukan manusia secara perorangan maupun kelompok di dalam wilayah negara sendiri atau negara lain. Kegiatan tersebut dengan menggunakan kemudahan, jasa, dan faktor penunjang lainnya yang diadakan oleh pemerintah dan atau masyarakat agar dapat memenuhi keinginan
wisatawan. Pariwisata adalah aktivitas dari visitor, orang yang melakukan perjalanan ke dan tinggal di tempat di luar tempat tinggalnya sehari-hari untuk periode tidak lebih dari 12 bulan untuk berjaga-jaga kegiatan leisure bisnis, agama, dan alasan pribadi lainnya, tetapi tidak mendapat upah, gaji, dan perjalanan tersebut. Sumber daya wisata. Sumber daya diartikan sebagai segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk dikembangkan guna mendukung pariwisata, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sumber daya pariwisata terdiri dari sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya budaya, sumber daya budaya. Sumber daya alam yaitu lokasi geografis. Hal ini menyangkut karakteristik uang yang menentukan kondisi yang terkait dengan beberapa variabel lainnya. Misalnya, untuk wilayah Eropa yang dingin dan bersalju seperti Swiss mungkin cocok dikembangkan untuk atraksi es. Kedua, iklim dan cuaca. Iklim dan cuaca ditentukan oleh altitude dan elevation, diukur dari permukaan air dan daratan, penggunaan dan sebagainya. Bersama faktor geologis, iklim merupakan penentu umum dari lingkungan fisik yang mempengaruhi vegetasi, kehidupan bintang angin, dan sebagainya. Air memegang peran sangat penting dalam menentukan tipe level dari rekreasi outdoor. Misalnya, bisa dikembangkan jenis wisata pantai, berbahari, danau, sungai, dan sebagainya. Vegetasi merujuk pada keseluruhan kehidupan tumbuhan yang menutupi semua area tertentu. Kegiatan wisata yang sangat tergantung pada kehidupan dan formasi tumbuhan, seperti misalnya ekowisata pada kawasan konservasi alam atau hutan lindung. Fauna. Beragam binatang berperan penting untuk signifikan terhadap aktivitas wisata, baik dipandang dari sisi konsumsi, misalnya wisata berburu dan memancing, maupun non-konsumsi, misalnya beach fishing. Kedua, sumber daya manusia. Sumber daya manusia diakui sebagai salah satu komponen vital dalam pembangunan pariwisata. Hampir setiap hari, tahap dan elemen pariwisata memerlukan sumber daya manusia untuk menggerakkannya. Berkaitan dengan sumber daya manusia dalam pariwisata, dalam Iceberg dan Ketut Surya 2009.27 memberikan gambaran atas berbagai peluang karir dalam industri pariwisata yang memanfaatkan dan digerakkannya oleh sumber daya manusia, seperti di bidang transportasi, akomodasi, pelayanan makanan dan minuman. Secara garis besar, karir yang dapat ditekuni di sektor pariwisata adalah sebagai berikut. Pertama, airlines maskapai penerbangan merupakan salah satu industri perjalanan yang menyerap dan menggunakan sumber daya manusia dalam jumlah paling besar. Bagi masyarakat lokal, airlines menyediakan berbagai level pekerjaan, mulai dari level pemula sampai manajer. Contohnya, agen pemesanan tiket, awak pesawat, pilot, mekanik, sifat pemeliharaan, penanganan bagasi, pelayanan makanan dan minuman di pesawat atau catering dan lain-lainnya. Kedua, bus companies memerlukan manajer sumber daya manusia, agen tiket, agen pemasaran, petugas informasi, pengemudi bus, staf pelatihan, administrasi, akuntan, dan sebagainya. Ketiga, cruise companies. Peluang karir terbuka untuk posisi kantor perwakilan dan penjualan, agen tiket, tenaga administrasi, peneliti pasar, direktur rekreasi, akuntan, dan sebagainya. Sumber daya manusia.
Salah satu hal yang menyebabkan seseorang untuk melakukan pariwisata adalah ingin melihat atau mengetahui kehidupan dan budaya orang lain di belahan dunia serta keinginan untuk mempelajari budaya orang lain. Menurut Gede Pidana dan Aiketut Suryadiarta, sumber daya budaya yang bisa dikembangkan menjadi daya tarik wisata antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, bangunan bersejarah, situs, monumen, museum, galeri seni, situs budaya kuno dan sebagainya. Kedua, seni patung kontemporer, arsitektur, tekstil, pusat kerajinan tangan dan serai, pusat desain, studi artis, industri film dan penerbit dan sebagainya. Seni pertunjukan, drama, sentra tari, lagu daerah, teater jalanan, ekspedisi foto, festival, dan event khusus lainnya. Keempat, peninggalan keagamaan seperti pura, candi, masjid, situs, dan sejenisnya. Kegiatan dan cara hidup masyarakat lokal, sistem pendidikan, sanggar teknologi tradisional, cara kerja, dan sistem kehidupan setempat. Hubungan antara olahraga, rekreasi, dan wisata dan pariwisata. Apa hubungan antara olahraga, rekreasi, dan pariwisata? Olahraga rekreasi berhubungan dengan pariwisata. Hal ini dapat kita lihat pada penjelasan sebelumnya bahwa olahraga rekreasi dapat dijadikan sebagai wahana untuk pariwisata yang dapat menarik minat wisatawan. Banyak permainan olahraga rekreasi yang dapat dikemas dengan cara yang menarik seperti futsal, voli, bulu tangkis, tenis meja, para layang, arung jeram, airsoft gun, bela diri, kasim, bakiat, trekking, rafting, dan lain-lain. Sementara itu, destinasi pariwisata juga bisa menawarkan beberapa olahraga rekreasi seperti mendaki gunung, arung jeram, diving, basketball, kart, Olympic Games, soccer. Jadi dapat disimpulkan bahwa olahraga, rekreasi, dan pariwisata mempunyai hubungan yang kuat dan saling mendukung antara keduanya. Terakhir, peranan olahraga, rekreasi, dan pariwisata dalam kehidupan. Apa peranan olahraga, rekreasi, dan pariwisata dalam kehidupan? Olahraga, rekreasi, dan pariwisata berperan penting dalam kehidupan manusia. Olahraga rekreasi berperan dalam pemanfaatan waktu luang sehingga manusia bisa tetap berproduktif dalam waktu luangnya. Olahraga rekreasi juga sebagai sarana untuk melepaskan rasa lelah akibat rutinitas. Melakukan olahraga rekreasi juga dapat memperoleh kesenangan melalui olahraga. Selain itu, olahraga rekreasi berperan penting dalam sosialisasi masyarakat karena dalam pelaksanaannya manusia berinteraksi satu sama lain. Bidang pariwisata dalam kehidupan ini juga memegang peranan penting, diantaranya adalah berdampak pada ekonomi karena pariwisata dapat meningkatkan pendapatan dari penukaran valuta asing, meningkatkan pendapatan pemerintah, menyehatkan neraca perdagangan luar negeri, dan banyak menyerap tenaga kerja.